ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, malam yarham saghirona, sampai orang tua yang daan sayang kepada biak kacik, malam ya'rif sarafa kabirina, atau yang muda daan hormat kepada yang lebih tua, maka kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk umatku. Maka saya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad hanya karena daan menghormati yang lebih tua. Saya lihat situ banyak orang tua yang dah diintai-intai malaikat maut. Tapi kata Pak KUA tadi, mati itu kan tidak harus tua, dan tidak harus sakit, dan tidak harus nunggu kita tobat. Bila-bila aja bisa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah terlalu mikirkan bila mati, tapi pikirkanlah amal apa yang nak dibawa mati. Kenapa mau hadir ke situ? Dalam rangka menyiapkan bakal untuk mati. Sebenarnya kita itu akan mati. Kan calon-calon jenazah sebenarnya. Malah saya lihat ada yang tidak lama lagi tuh. Jadi Allah rahasiakan kematian itu 3. Pertama, Allah rahasiakan tempatnya. Karena kacau juga mun Allah beritahu di mana kita mati. Bu Hajah Eliza misalkan, kalau malam datang malaikat maut, Bu Haji, kalau esok kau mati di Pemangkat ini, lari dia ke Singkawang. Yang kedua, Allah rahasiakan tempatnya. Yang kedua, waktunya. Jadi bila kita mati itu dirahasiakan waktunya. Di rumah, di kantor, di masjid, takaan sholat, takaan di pasar, maka gunakan waktu semuanya ya untuk jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang Allah rahasiakan caranya. Caranya mati itu biar Allah rahasiakan. Ada orang mati, Pak. Nah, itu kesalahan kita. Kalau ada orang meninggal, kita nanya umurnya berapa? Kan syarat mati tidak harus tua ya kan? Ada orang meninggal, kita nanya sakit apa? Padahal mati tidak harus sakit. Ada tidak yang bisa menjamin ibu balik dari situ masih hidup? Tidak ada kan? Nah, makanya kita harus selalu waspada. Berapa banyak orang yang diponis oleh dokter, ibu-ibu, begitu dia periksa kesehatan ke dokter, ternyata dia tumor ganas di otak. Kata Pak Dokter, Bu, umur ibu tinggal 2 bulan. 2 bulan Pak Dokter, 2 bulan. 2 bulan lagi umurnya nangis dia. Bininya nangis tapi lakinya di belah kanan malah tawa. Ngapilah tang tawa dia. Nah, tanyalah yang tawa. Rupanya dia tahu. Makanya Bu, kalau ibu isuk lusa mati, usah nak terlalu berharap didoakan lakinya. Yang harus ibu berharap didoakan oleh anak-anaknya. Anak ialah yang paling setia mendoakan kita. Nak ngarapkan laki usah nak terlalu diharapkan. Belum karing kuburan ibu malah ikut dia juga nimbun tanah ke sini, matilah kau aja, kacak-kacak kuburan. Tapi ndaan semuanya orang laki gaya, tapi rata-rata gaya. Dua bulan kata dokter tadi ya, umur ibu tinggal 2 bulan. Dah 2 tahun ndaan mati-mati. Dokter yang ngatakan tinggal 2 bulan lagi malah dah mati noloi. Sebaliknya malah ada orang periksa kesehatan ke dokter sehat semuanya. Badannya sehat, jantungnya sehat, ginjalnya sehat, paru-parunya sehat, hatinya sehat, surat keterangan sehat kata dokter. Nah, kesukian dia Pak bercacak-cacak bawa surat, aku sehat, dilanggar roto mati. Makanya mati Allah rahasiakan caranya. Jadi kalau belum waktunya mati, ibu usah nak bunuh diri. Bertangkar suami istri bercacak ke belakang rumah nak gantung diri.
sangkungkan ke batang asam, silak asamnya. Barang belum waktunya mati. Cari telage lagi, nak terajun ke sie, karing telagenya. Kalau belum waktunya mati, belum, Bu. Tapi kalau dah waktunya mati, ibu takaan dengarkan ceramah tuh be pun bisa mati. Banyak orang takaan dengarkan ceramah ya mati. Tapi takaan ceramah mati ya jarang. Ibu bapak hadirin yang saya hormati. Nah, lanjut yang tadi, maka saya tidak mau tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad karena tidak menghormati yang lebih tua. Yang kita hormati bersama Bapak Camat, mudah-mudahan bentar lagi datang. Kemudian Bapak KUA, ini hebat Pak KUA tuh, unik. 2 kecamatan dia megangnya. Kalau di lain-lain cuma 1. Istrinya 1. 1. PNS mana bisa 2. 1. Kemudian Pak Labainya, Pak Ajinya, Ketua BKMT Kecamatan Permata, serta ibu-ibu semuanya yang mohon maaf dan bisa nak saya sebutkan satu persatu. Kenapa tidak disebutkan? 2 alasannya. Pertama, ngabisi waktu. Yang kedua, memang saya tidak kenal sebenarnya. Ya, jadi walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah semuanya kita yang hadir tuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. 6 bulan berlalu saya tidak lalu ngisi acara ceramah dimanapun karena memang dilarang. Makanya saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berikhtiar. Ini ikhtiar namanya, mau pakai masker. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona. Sebenarnya yang orang takutkan dari virus corona aja bukan virusnya, matinya yo. Kan gitu. Tapi Bu, andai kata corona ya dise, ibu mati enggak? Nah, kan itu kunci masalahnya. Ibu akan mati. Ibu kalau mati lakinya, saya jarang melihat orang laki sedih bininya mati. Pak, bininya kan mati. Au dia, ngapain tangdaan sedih? Dah lama aku tunggu. Saya gembira sekali, bahagia karena ada semacam rasa salu dan berjumpa dengan ibu-ibu. Hari itu jumpa kembali, saya lihat wajahnya fresh and beauty. Tahu ke artinya ya? Dilarang merokok, itu intinya. Fresh and beauty artinya masih segar dan cantik-cantik. Nah, tapi dah karena pakai masker semuanya itu saya dah bisa bedakan mana nak dare, mana ne uan. Tapi nampaknya itu ne uan semuanya itu. Jam berapa itu? Saya sampai jam 11 insya Allah. Karena zuhurnya jam 11.39 kalau Pak Camat Agi yang Dudi. Saya akan sampaikan, akan berikan sebuah oleh-oleh. Jadi balik dari situ ya ada olehannya. Ada oleh-oleh dari saya dari ceramahnya itu. Suatu hari datanglah ibu-ibu kepada Nabi ngajukan aspirasi. Bahasa kita demo lah. Tapi demonya halus, sopan, dan macam biak kini demo. Pasti ada kaca pecah atau ban dibakar. Ibu-ibu protes dengan Nabi. Ya Rasulullah, ya Bu, katanya Islam tuh adil, betul? Tapi nampak-nampaknya tidak adil lah. Kenapa ibu ngomong seperti ya? Orang laki sholat ke masjid, kami disuruh nunggu di rumah. Orang laki ke medan perang, kami disuruh ngurus di rumah, ngurus anak. Kami syaratlah juga nak mati di medan perang pahalanya yang banyak. Nampaknya pahala orang laki lebih banyak kok ya Rasul. Kami sedikit. Apa kata Nabi? Bu, mau ndak ibu saya ajarkan satu amalan yang kalau ibu amalkan surga akan rindu kepada ibu. Kira-kira mun ibu ditanya Nabi gaya apa jawabannya? Mau ndak? Surga yang rindu dengan ibu. Mak biak saya jangankan dirindukan surga, dirindukan saya dah kuat sukanya. Apa aja dirindukan surga. Ibu mau dirindukan surga?
Mau? Serius mau? 4 syaratnya. Berapa? 4 apa? 4 syarat. Syarat apa? Syarat 4. Kalau ibu, ini amalannya dengarkan baik-baik. Itulah oleh-olehnya 4 syarat kalau ibu nak dirindukan surga. 4 IG aja. Dan banyak. Lebih susah syarat jadi calon bupati daripada syarat nak masuk surga. Betul kan? Syarat bupati harus S1. Kayak pribadinya baik, tak pernah. Nah, ini tuh masuk surga cuma 4 nang. Dan dia dirindukan lagi ibu. Saya yakin tuh pasti ibu-ibu mau. Maaf Pak I, itu judulnya karena ibu-ibu yang banyak. Jadi judulnya perempuan yang dirindukan surga. Nanti kalau acara bapak-bapak baru saya buat. Bapak-bapak yang dirindukan neraka. Berarti harus dijauhi. Kalau dirindukan surga harus kita kerajakan. Apa yang pertama ya Pak Ustadz? Pertama kata Nabi, sholatil mar'atu khomsaha. Jage sholat yang 5 waktu. Nabi dah nyebutkan sholat sunnah. Tahajud dah disebutkan, duha dah disebutkan, tobat, sunat tobat dah disebutkan, tahiyatul masjid dah disebutkan. Sholat yang 5 waktu aja. Saya lama mikir. Ngapilah Nabi tang mengatakan perempuan tuh kalau dia nyage sholat 5 waktu surga rindu dengan dia. Ternyata yang paling banyak ninggalkan sholat yo orangnya tuh juga perempuan. Bila perempuan dia mulai suka ninggalkan sholat, satu perempuan banyak ninggalkan sholat laka mennya cuma 4 hari, ditambahinnya 2 hari. Ngaku enggak kita? Kata lakinya, Dik, kau kan biasanya men cuma 4 hari, itu udah hari ke-6 kau tang belum sholat. Masih ada bang sikit-sikit. Sah nak mula kau, Dik? Apa mula bang? Ya kulihatkan saya. Banyak ninggalkan sholat. Bu, kalau ibu bersih jam 10 tuh, bersih nanti mennya jam 2 siang, mandi masih ada sholat zuhur. Nanti kalau bersihnya jam 10 malam, mandi masih ada sholat isya. Jangan sampai ibu tinggalkan sholat itu nunggu subuh baru nak sholat, tinggal sholat isya. 1 kali ninggalkan sholat, sehari di neraka. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya sana ninggalkan sholat ibu men bersih langsung mandi sholat. Bila lagi perempuan banyak lalai sholat, lakak melahirkan nifas. Katanya Pak Ustadz kalau lakak melahirkan harus 40 hari. Kata sape? Harus 40 hari baru boleh sholat. Kata sape? Kalau 30 hari dah bersih, mandi. 40 hari baru bersih, mandi. 70 hari baru bersih. Ada yang 70 hari? Mandi, sholat. Jangan sampai ndaan sholat. Bila lagi perempuan banyak lalai sholat, itu yang paling banyak. Yang ketiga, munadi acara kawinan. Petang banyak barang pupurnya 3 inci. Nak wudhu malas, jilbabnya belilik-lilik. Kain 3 meter dililikan sih. Ya lilikan terakhir sih di 3-nya. Pagi undangan nak melihat gulai pun kepayahan. Dia yang makan, kita yang ngarit melihating. Sekali kesabaan mati kontan. Mukanya macam-macam dempulnya ya. Coklat, kuning, biru, abu-abu. Bibirnya ungu. Apukannya wudhu pun malas pakai sikit-sikit.
Madi anda modelnya. Jadi gimana Pak Ustadz? Kami kan harus nak berhias acara pengantin. Bisa. Sebelum berhias, ibu wudhu dulu. Laka wudhu baru tahan kantut sampai bahari. Hijau-hijau lah mukis ya. Usah nak salaman, kalak batal. Dengan orang laki, Pak Ustadz Atoli salaman dia dengan perempuan. Saya salaman dengan perempuan, tapi makcik saya, mak tua, mahram. Dengan mahasiswi, saya kan dosen. Mahasiswi kan dikiranya saya mahasiswa semester 7. Barang saya masih muda, ganteng, banyak yang kecewa. Waktu saya baru-baru nak ngajar jadi dosen, Pak, tahun 2007. Bapak, katanya langsung dia nak salaman. Dalam hati saya, gimana itu dah nak disalaman, dah nak disalami, cantik juga. Nak disalami, bedose. Jadi akhirnya saya dari jauh langsung nyusun jari. Itu dan saya pelajari waktu kuliah. Itu saya dapat dari film Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Makasih Pak. Gitu Ibu I. Nah jadi usah nak salaman. Lalu supaya daan batalnya tadi, pertama tahan kantut, kedua usah nak salaman. Gitu Bu. Jangan sampai gare-gare acara kawinan ibu nak sholat. Boleh berhias, boleh berdandan, tapi jangan sampai gare-gare acara kawinan ibu nak sholat. Betul kan? Iya jarum pentolnya sampai 17 sigi meliliknya gimana? Disiadi macam nak batang kayu lagi di belakangnya. Barik miring lagi macam nak bajak laut. Jadi pakailah jilbab yang sampai nutup ke bawah ya, dilabuhkan. Sana dililikan ketiga kalak nyakok. Itu Bu. Jadi yang pertama adalah jangan sampai ibu tinggalkan sholat. Itu kalau nak dirindukan surga, jaga sholat 5 waktu. Bu, saya nak nanya tuh, maaf Pak Bapak dan saya sapa lah. Tapi bolehnya mah. Bu, yang hadir di depan saya tuh kira-kira punya masalah enggak di rumah? Anjarih diberi tahu, saya dah tahu. Dari mukanya banyak masalah. Bu, kata Allah, kalau kau punya masalah, kau bukan jadi kau adolo. Kata Allah, hai Hatoli, kau punya masalah, kau harus jadi dosen dulu. Nggak. Hatoli, kau punya masalah, kau harus jadi PNS dulu. Nggak. Apa kata Allah? Kalau kau punya masalah, ista'inu bisabri wassalah. Kau minta pertolongan Allah, sabar, perbaiki sholatmu, Allah akan selesaikan masalahmu. Jadi ibu, bapak kalau punya masalah apapun, solusi yang pertama adalah sholat. Itu kadang-kadang sakit langsung ke dokter, dan minta ke Allah dulu. Salah ke dokter Pak Ustadz, dan salah. Tapi kalau ke dokter dulu baru ke Allah, salah. Makanya saya sampai hari itu Bu, belum ada jumpa dokter yang hebat ya belum. Dokter yang hebat itu belum pernah saya jumpa. Kenapa? Masih saya yang tahu penyakit saya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Atoli silakan masuk. Apa kabar Pak Atoli? Itulah saya mencret-mencret. Ngapa tang mencret Pak Atoli? Ya terserah kau kan dokter. Masih nanya di dengan kita. Harusnya kalau dokternya hebat, begaya saya masuk dia langsung tahu. Pasti mencret. Baru dokter yang hebat. Ibu ya barangkali ada asam urat, penyakit, kacik bagi Allah nak ngilangkan penyakit itu bekacik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya mintanya ke Allah, bukan ke orang. Ikhtiar harus, tapi ke Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya udah sholat tuh Pak Ustadz, tapi tandaan sehat-sehat. Betul, kebanyakan kita cuma baru nak sholat, tapi sholatnya masih tidak ikhlas. Sholat asar jam 5:30, ikhlas ke namanya ya.
Iya wudu untuk asar, iya juga wudu untuk maghrib. Saya dah sholat Pak Ustadz. Betul kau sholat, tapi sholatnya asal-asal. Bajunya dah berganti-ganti. Celana dalam dah 3 hari dah diganti. Dibuat sholat, aku kan garuk-garuk sholat ke. Apa lagi bapak-bapak biasanya sholat ke masjid pakai baju partai tolen. Makanya kawan di masjid lain pilihannya. Gara-gara baju partai berkelahi di masjid. Bagus pakai baju koko muslim ya aja, pakai batik sian tulisan-tulisannya. Baju bertulisan ditambah lagi imam bacaannya panjang, makin kacau makmum. Baru nak rakaat pertama sembahyang isya, Allahu Akbar laka Fatihah langsung Yasin. Ya Allah Yasin gitu dia. Nak ruku nolohi belum laka, nak ngikut nak nafal, akhirnya apa yang ada di dinding ayo dibacanya lah. Tertib salat berjamaah. Akhirnya laka juga imamnya. Bapak-bapak yang biasa ngimam situ ya sepanjang gila. Sesuaikan dengan kemampuan makmum. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, kata Nabi. Kalau kau jadi imam ringankan salatmu, usah nak terlalu panjang. Kenapa? Makmum daan sami kekuatannya. Jadi salat Bu solusinya. Bu, ada ndak kira-kira di rumahnya lakinya yang rupe-rupe nak selingkuh? Ada nggak? Apa solusinya? Solusinya apa? Sholat. Berdoa minta curhat ke Allah, bukan curhat di Facebook. Banyak yang curhat di Facebook saya lihatnya. Oh nyangka aku kau geye. Ngapa tanggal doa nyangka? Coba ibu ambil wudu, sholat hajat namanya 2 rakaat. Ya Allah. Dan pakai bahasa Arab ke Pak Ustadz. Mun tahu bahasa Arab silakan. Tapi mundaan tahu pakai bahasa Selakau pun boleh. Ya Allah lakiku ngapi tang dah mulai berubahi. Tolonglah jagakan dia dari perempuan-perempuan yang nakal ya Allah. Aku ndaan mungkin ya Allah nak nyagenya 24 jam. Engkaulah yang tidak tidur dan tidak ngantuk. Jagakan lakiku ya Allah. Amin. Gitu Bu, bukan update status. Nanti kalau ibu update status orang jadi tahu. Walaupun ibu dah berbaikan lagi 2 laki bini, dia suah kelahi kata orang. Sami dengan nelanjangi diri sendiri depan umum. Ndak usah update status ibu Bu. Dengar ye. Bapak gaya juga, Pak. Mun misalnya bininya di rumah kesah ngerepek tolen. Ibu suka ngerepek ke di rumah? Solusinya sholat Pak. Sholat. Ya Allah hasedahan kuat aku ngadapi lakiku biniku yang ngerepek tolen tiap hari itu. Kata malaikat, kata Allah, hei malaikat dia dah ndak lagi kuat, tolong kau cabut sekalian nyaminya. Matikan aja dia. Sholat Pak. Apapun masalahnya sholat. Bukan ke yang lain. Apa lagi sampai pagi ke dukun. Lalu bertanya dengan dukun, man ata arofan, hadis riwayat Muslim, man ata arofan, siapa yang datang kepada dukun, fasa'alahu say'an, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, fasadaquhu, lalu dibatulkannya, dibenarkannya omongan dukunnya, lam tuqbal lahu sholatuhu, maka Allah terima solatnya, arba'ina yauman, 40 hari, 40 malam. Sekali datang. Apa lagi sampai berkali-kali. Jadi Pak, ada ke yang belum kawin situ? Sah nak nunjuk soalnya kami dah kawin semuanya. Minta ke Allah. Kawan saya Pak, umurnya 33 tahun, belum kawin, laki-laki. Laka semua yang asar berdoalah dia. Ya Allah, dah umurku tuh dah 30 tahun. Munade aku bini adalah juga kali yang ngurus pakaianku, cucian untuk malar bertumpuk tiap hari. Berilah aku jodoh ya Allah. Amin. Geye wenaang doanya, usah nak terlalu berpuitis, Allah dah tahu. Yang penting kita minta ke Allah. Laka sholat asar Bu, keluarlah dia dari rumah. Langsung Allah kabulkan doanya. Ada yang ngajar dari belakang. Tapi kakinya 4. Dan menggigit
Dikajarnya, digigitlah hasuk kakinya. Akhirnya diopname, masuk ke rumah sakit. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, barulah ketahuan jawabannya. Ternyata jodohnya perawat. Jadi supaya jumpa dengan perawat harus digigit asuk dulu. Jumpa dengan perawat spesialis gigitan asuk. Nah, tapi yang belum kawinnya susah lakak dengarkan ceramah itu lalu nak nyari asuk baliknya. Ya, takdir kita itu kan lain-lain, beda-beda. Makanya Pak, Bu, apapun masalahnya sholat. Anak nakal, sholat. Suami dan mau nak merik nafkah, sholat. Semuanya sholat. Istainu bisobri was sholat. Iya baru sikit ya. Udah jam 11. Nah, jadi apapun masalahnya pokoknya sholat. Kalau sampai ibu berani ninggalkan sholat sengaja ya ge, 1 kali 1 hari di neraka. Yang kedua, kalau ibu mau dirindukan oleh surga adalah somat syahroha, puasa Ramadan. Jadi yang pertama apa tadi? Sholat apa? 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Nabi dah sebutkan puasa Senin Kamis. Nabi dah sebutkan puasa Tarwiyah, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Ramadan aja. Jaga yang iya. Kenapa Nabi nyebutkan puasa Ramadan? Oh, ternyata juga memang banyak perempuan banyak meninggalkan puasa. Betul? Betul? Ada nak yang masih hutang puasa? Nah, kan? Mana nak dirindukan surga? Bayar, Pak Ustadz, saya dah 4 tahun. Daan puasa tuh cicil. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, setahun laka. Senin Kamis dapat pahala puasa Senin sunat, dapat juga lunas hutang. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Bayar, ya utang kepada Allah. Jangan sampai. Nah, nanti Pak Ustadz kalau kami puasa Senin Kamis suka nak lupa. Orang si an yang puasa, kami puasa semuanya. Bu, misalkan ibu sedang puasa lupa. Maklumlah daan orang si an yang puasa jam 9 makan goreng pisang. Makan goreng pisang habis 12 sikit. Ternyata lupa, aku kan puasa. Berhenti makan goreng pisang, lanjutkan puasanya. Karena lupa. Kalau jam 1 makan lagi nasi kuning. Makan lagi habis 3 pinggan. Ternyata lupa. Lanjutkan lagi puasanya. Namanya juga lupa. Lalu lah ke asar kan nak balikan es cendol, minum lagi. Lah ke asar, aku kan puasa, lupa. Lanjutkan lagi puasanya. Tapi betul-betul lupa, Sana molah-molah. Puasa harus dibayar. Pak Ustadz, saya tinggal puasa waktu tahun lalu 7 hari Pak Ustadz, gimana bayarnya? Terserah harinya. Kalau puasa wajib tidak ditentukan. Senin Kamis boleh, nak Jumat Sabtu Minggu pun boleh. Kalau bayar puasa wajib. Pak Ustadz, kata lakinya, biniku 7 hari, aku gimana 14 hari. Lakinya udah yang lebih banyak dengan puasa. Iya dibayar juga ya Pak. Jadi yang kedua Bu, kalau ibu nak dirindukan surga, yang pertama tadi jaga sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga, itu yang agak barat tuh. Itu yang agak barat Bu, yang ketiga. Hafizat farjaha, menjaga kehormatan diri. Itu banyak yang dilanggar oleh perempuan. Menjaga kehormatan diri sebagai perempuan. Apa yang harus dijaga? Pertama, menutup aurat. Ia kehormatan. Keluar rumah jangan sampai ndaan berkerudung. Atau ada juga yang berkerudung tapi celananya tarik pinyan. Pakai celana apa namanya ya? Legging, lengket daging. Sampai ngerauk batisnya juga.
Bu, celana legging ya. Kalau di Amerika, iya orang pakai untuk senam yoga di tempat tertutup, sama-sama perempuan, kaki ke atas, kepala ke bawah. Itu gunanya celana legging. Itu dibawa ke pasar ayam, sampai banyak tukang ayam salah potong. Tadi ya bunak dari yang makainya masih nyaman juga melihatnya. Itu yang dah neuan, giginya tinggal sige, udah sige golek-golek, ngerenot, ngeridat, ngerintil, ngerisut. Ibu menawarkan diri sendiri kan? Jaga kehormatan. Apa lagi biasanya? Itu ada yang lebih saya sedihkan. Ibu-ibu BKMT bejoget-joget di atas panggung waktu orang main band. Nggak tahu malu ya. Katanya majelis taklim. Sah nak marah saya ceramah gitu Salah siapa yang ngundang saya? Maka itu saya jak balik. Marahilah Bu Eliza ya. Dia yang ngundang. Tapi itu bukan pasanan. Saya tidak bisa dipasan-pasan. Bu, kata Nabi sittatu ahya'atuh bitul a'mala. Ada 6 perbuatan yang kalau kita kerjakan akan menghanguskan pahala kita. Apa dia? Wakilatul haya. Tidak punya rasa malu. Senam namanya bukan lagi kegiatan namanya sosial, kegiatan sosial, tapi senam. Yang instruksi pemimpin senam di depan perempuan, pakai celana ketat. 1, 2, bapak-bapak orang laki di belakang. 3. Di mana rasa malunya ya? Bukan tak boleh senam, boleh, tapi sana campur laki perempuan. Khususkan perempuan semuanya dan tempatnya tertutup. Iya baru majelis taklim. Tapi kalau masih mau berjoget-joget pakai celana ketat yang dah nak dekat dengan sakaratul maut, masih iya bukan majelis taklim. Dah ada bedanya dengan biak yang di Tanjung Batu Pemangkat sih. Geratak hitam, geratak putih. Ibu Bu, jaga kehormatan. Jangan sampai ibu keluar rumah ndaan berjilbab. Bu, kalau ibu ndaan berjilbab, kasihan yo dengan laki kita di rumah. Nanti di akhirat Allah tanya, ngapain binimu ndaan berjilbab? Mun laki ndaan salat, ibu ndaan Allah minta tanggung jawab. Ngapain lakimu ndaan salat? Ndaan Allah tanya. Karena orang laki pemimpin, bini bukan pemimpin di rumah tangga. Dan Allah tanya. Walaupun lakinya ustadz, walaupun lakinya pengurus masjid, walaupun lakinya imam tiap waktu sholat di masjid, khutbah hage, tapi dialekannya bininya keluar rumah dan menutup aurat, demi Allah, sebelum ibu masuk neraka, lakinya dolok masuk ke neraka. Makanya ibu berjilbab sebenarnya ya, nak nyage lakinya. Kasihanlah bu dengan orang laki. Saya tuh bu kasihan melihat orang laki. Udah di kantor dimarahi atasan, di jalan dirazia polisi, nyampai di rumah dimarahi bini lagi. Akhirnya stres, stroke, mati. Dah gaya harus nanggung dosa ibu lagi tuh. Dosa ibu tuh orang laki yang nanggungnya. Kalau dia ndak mengingatkannya, makanya bukan gampang-gampang juga jadi orang laki. Makanya bu, tutup auratnya kalau betul ibu sayang dengan lakinya. Sayang enggak dengan lakinya? Nyanke. Alhamdulillah. Makanya keluar rumah tutup auratnya. Nah, yang pertama ya, jaga kehormatan berjilbab. Yang kedua bu, jaga kehormatan diri omongan. Sah nak ngomongkan orang. Kalau di Selakau tuh itu saya dengar yang suka ngomongkan orang ya bapak-bapak. Ibu-ibu jarang ya. Jarang ketinggalan. Ibu kalau ngomongkan aib orang, pahala orang ya, pahala kita diambil lah orang ya. Dosa orang kita angkut, namanya barter, tukar. Dosa dia kita ngangkutnya, pahala kita dia yang ngangkutnya. Jadi untuk apa ngurus hidup orang?
Bini kepala kampung ya ke sejak lakinya rajin keluar kota, bukan lagi dia rajin keluar malam pakai motor entah dengan sape ke majelis taklim yang baik, majelis taklim yang berhasil, begitu ada kawannya ngomongkan orang, langsung Bu, sana ngomongkan orang, belum tentu laki kita lebih baik dari dia. Dah ngaji aja, mantap. Tapi barunya, tuh lihat tuh sebelah gitu. Mulutnya pun ikut tuh. Ngapain dia? Binjunya palsu. Ngapain kau tahu? Lakat di giginya. Ngomongkan kawan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihin maitan, kata Allah. Suka enggak kau makan bangkai saudaramu sendiri yang udah mati? Suka enggak, kata Allah, makan bangkai orang yang udah mati? Mau enggak, Bu? Yedi yang ngomongkan naib orang ya. Laka itu kita ada makan, Bu Haji? Laka itu ada makan enggak? Ada kan? Laka itu kita ada makan. Kalak lauknya apa? Daun tawi. Misalnya lauknya sapi lah, sapi. Lalu saya tanya, Bu Haji, lauknya apa? Sapi. Sapi dari mana? Oh, tadi sapinya ada namu di tapi sungai buntuannya tadi kami potong, kami masaki. Kira-kira ibu mau enggak makannya? Bangkai hewan. Tapi ngapain banyak mau makan bangkai manusia? Ngomongkan aib dan kekurangan orang, ia kan makan bangkai manusia. Ngapain saya cerita makan? Karena saya suah ceramah dan kanak beri makan, Bu. Ceramah dan kanak beri makan, suah kejadiannya. Dan boleh disebutkan nama tempatnya. Diundang ceramah, Pak Ustadz bisa ngundang ngisi ceramah laka sholat isya. Oh, insya Allah bisa. Jam 5 berangkatlah saya dari rumah. Kata mak biak saya, bang, makan dulu ya bang. Oh, ndak anjari kalau di sini udah makan. Nyampai ke sini laka maghrib biasanya kan makan di tempat lain, sih tandaan. Oh, lah mati laka sembahyang isya be kalau ngobrol-ngobrol. Laka sembahyang isya langsung mulai ceramahnya. Si An juga makan, lah mati saya. Mana makannya tuh? Mungkin kalau laka ceramah lah baru ada makan. Ceramah lah saya berapi-api, barang kelaparan. Sampai jam 10 baru ada yang keluar nyurungkan makanan. Bukan kue, Bu, roti kebeng. La ilaha illallah, berapi-api ceramah kasanya roti kebeng. Saya masih husnuzan baik sangka. Oh, mungkin laka roti kebeng kalau buruk nyaprah. Sampai dah nak jam 11:30 si An juga masih nyuruh. Oh, memang dah disiap berarti baliklah. Sampai hari itu ingat saya. Tiap kali lewat depan masjid ingat saya roti kebeng. Masjid roti kebeng. Situ roti kebeng juga ke. Beri kue tadi aqua. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita tuh membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Calon pemilihan bupati pilkada 9 Desember 2020. Awas, jangan sampai mencari aib dan kekurangan orang lain. Banyak kan ya, nyohot-nyohotkan kawan. Untuk apa? Nanti di akhirat yang Allah tanya ya tentang diri kita, bukan tentang orang. Malar dibaca surat Yasin tapi lupa al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ditanya seluruh perbuatan kita. Nggak usah kelahi, nggak usah bertengkar. Nanti pada hari H tinggal pilih aja siapa A, B, C, D, bagus semuanya, silakan pilih. Tapi demi Allah, siapa pun yang Bapak Ibu pilih akan Allah tanya di akhirat, ngapain kau pilih dia? Apa alasanmu milih nomor itu? Karena diberi 100.000 Pak Ustadz masuk neraka. Serius tuh sana tawa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang nerima sogok, dua-duanya di neraka. Gitu dia. Jadi
jaga kehormatan. Siap Bu? Siap? Betul? Serius? Kurang 3 nang. Jaga kehormatan. Puasa, jaga kehormatan. Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua? Puasa. Yang ketiga? Jaga kehormatan diri. Nah, yang terakhir, yang keempat ini adalah itu lebih berat. Itu lebih berat. Wa ata'at zaujaha. Taat dengan lakinya. Itu yang taat atau yang pelawan? Masuk neraka semuanya. Bu, kan orang laki dah keluar, ibu beli pupur dibalikannya, rumah disiapkannya. Tapi Pak Ustadz, kami boleh tidak marah dengan laki? Marah dengan laki boleh, tapi yang tidak boleh mencaci maki. Mana contoh yang boleh marah dengan laki Pak Ustadz? Itu contohnya. Itu yang boleh ya? Bang, nyangka aku kau ge bang. Anakmu 9 dah kulahirkan gratis. Nyangka aku kau gaya bang, anakmu 9 dah kulahirkan gratis, umakmu kurus bang, dia beradikmu semuanya kuhormati, ngapain kau tang selingkuh dengan aku bang? Boleh ndak marah gaya? Boleh. Yang dan boleh ngapain? Ngate-ngatekan laki. Dasar kau ya keturunan orang miskin, bodoh, bla, jualan dan tahu tak kortolen. Ndak boleh bu ya. Ngabisi duit. Jaga taat ia dengan suami. Mun laki mari duit 1 juta hari Senin, hari Kamis kan biasanya suka nak ditanya beberapa hari kemudian. Kalau dia nanya 1 meter, jawab 1 meter. Usah nak nanya 1 meter, dijawabnya 10 meter. Dek, duit yang abang bari 1 juta hari Senin masih ke? Gaya nang lakinya nanya, dijawabnya 10 meter. Baru nak meri duit 1 juta dah ditanya-tanya. Tetangga sebelah meri bininya duit 5 juta dah ditanya-tanyanya. Dan tahu ke kau bang barang-barang serba mahal, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cuma celanemu. Nong situ kita semuanya. Sana turuti ayah kita ya. Baru nak meri duit 1 juta dah ditanya-tanya. Iya bukan bini, ya tuyul. Taat dengan laki bu. Kalau nak dirindukan sorge, taat dengan laki. Usah nak ngerepek tolen, siapa yang betah? Ada ibu-ibu ngerepek tolen sampai-sampai curhat dia. Pak Ustadz, ngapain laki ku tangdaan betah di rumah? Bu, ada seorang ibu-ibu ngerepek tolen, lalu dibawa oleh lakinya ke pasar beli emas. Barang ngerepek tolen bagus, ku bawa dia beli emas. Balikan cincin, balikan galang, balikan subang, balikan kalung. Wah, kesukaanlah si bini ya. Baliknya sambil bersiul-siul. Lalu kata lakinya, dek, mau ke kita melatih telaga yang dah tua? Oh, boleh bang, kata dia. Ada ndak airnya ya, dek? Ada. Dalam ndak telaganya? Dalam. Ditulakanlah lakinya. Ngerepeklah kau di dalam sinun. Ngerepek bu, dia di dalam telaga nun. Lakinya sambil merokok di luar telaga. Takaan dia merokok, keluarlah makhluk hitam basar merah matanya. Kau siapa? Aku Ajin. Ajin mana? Penunggu telaga itu. Dah 400 tahun aku nunggu dalam telaga itu. Ngapa kau tang keluar? Aku dah antahan ada orang ngerepek di dalamnya. Ajin we pun dah antahan bu. Api agi lah muke-muke lakinya itu yang dah sakaratul maut. Makanya bagaimana caranya membuat suaminya itu betah di rumah? Ibu bapak-bapak saya manangkan lah hari itu ya. Tadi dah ibu-ibu saya manangkan. Jadi taat pada suami tapi selama dalam kebaikan. Dek, bila kau nak belajar sholat tuh dek. Umur mudah 41. Bila lagi kau nak sholat, mau tuh bila-bila pun bisa datang sholat dek. Kalau disuruhnya yang model gaya wajib ibu. Tapi kalau disuruhnya yang dilarang oleh Allah, la ta'ata bi makhlukin bi maksiatillah. Nggak ada taat kepada manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Apa contohnya? Dia usaha berjilbab Api kau berjilbab macam ni uwan.
Buka aja pakai rok pendek. Mun di rumah boleh. Udah ape-ape di luar rumah ke Arab-Arapan udah ape-ape. Yang penting di rumah ke barat-baratan. Bagus ya. Tapi kan jarang laki yang udah putah puntul tunggang langgang lintang pungkang kepanasan nyari nafkah di luar balik ke rumah disambut dengan yang halus oleh bini ya jarang sekali. Ada yang balik lakinya tengah malam Pak PNS baru nak melangkahkan kaki pertama usah masuk dalam kawang. Bininya ngomong ya dari mana kau ngapain tang lawak? Hah? Ada apa artinya? Iya ke yang dirindukan surga. Harusnya bagaya dia buka lawang. Wah. Langsung tanya, apa kabar bang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Doh, abang ikut BKMT. Duduk lolok bang, abang nak minum apa? Usah nak, abang dari mana? Tapi tanyalah abang nak minum apa? Tenang hatinya ya bu. Duduk dia. Bila kamu di sisiku, insya Allah bu, dia tidak akan selingkuh kemana-mana. Dah ya satu apa tadi? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga harga diri. Yang keempat, taat pada suami. Kalau 4 IG ia dah ibu laksanakan, apa kata Nabi? Fadhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan kata Nabi kita masuk dari pintu surga mana aja yang kita suka. Dah. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah hase nak disambung, tapi berdiri tang rasa dah kapak. Jalan-jalan ke Pasir Panjang. Ke Pasir Panjang banotonya kampis. Saya kandaknya nak ceramah nak panjang-panjang, tapi bahannya dah habis. Dan karena kita bagi waktu masih ada Pak Camat dan lain-lain. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong usah nak laporkan ke polisi. Itu bukan ustadz ekstrim, bukan. Itu ustadz es krim. Lambut, sajuk, dan manis. Nah itu deh. Gimana ceramahnya? Jelas? Jarang bu ada ceramah jelas macam itu. Ada sih ada tapi jarang. Makanya kalau nak nyari penceramah sekarang harus tanya-tanya dulu. Di mana ada penceramah yang bagus gaya? Itu asal ada orang bejanggut lewat, iya penceramah. Pas diundang gasaknya dukun santet. Ingat ya, itulah dia oleh-olehnya bu yang bisa saya sampaikan. Amalkan, apa kan? Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, kau nak ceramah dia, kau nak daan ceramah dia, sami aja tak ada perubahan. Ialah orang kafir. Jangan sampai ibu-ibu disampaikan oleh Allah seperti orang kafir. Udah saya acas lebih kurang 1 jam tuh. Mun HP lobet diapakan? Diacas. Sekarang dah saya acas 1 jam. Kira-kira ada tak polehannya? Mun disik polehannya, jangan sampai disampaikan oleh Allah macam nak orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja. Terima kasih. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.